Halo semuanya, perkenalkan saya Ramaditya Ramdhani dengan NIM 142201000006 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan membahas strategi pemasaran pembelimat Indonesia. Gimana sih mereka bisa menciptakan pengalaman belanja yang beda dan jadi bagian gaya hidup masyarakat modern. Yuk kita mulai. Jadi buat yang belum tahu, Pembelimat adalah jaringan toko retail asal Jepang yang mulai masuk ke Indonesia sejak 2017 lewat PT Pajar Mitra Indah. Dari awal, Pembelimat datang dengan konsep Grab and Go, yaitu tempat di mana kita bisa beli makanan, minuman, dan kebutuhan harian dengan cepat, tapi tetap nyaman dan berkualitas. Yang bikin menarik, Pembelimat nggak cuma jual produk, tapi juga jual pengalaman. Desain toko modern dan hangat, pelayanan cepat dan ramah, dan selalu ada aroma makanan yang segar yang bikin betah. Makanya banyak orang datang bukan cuma untuk belanja, tapi juga buat nongkrong atau ngopi sebentar. Sekarang kita bahas dari sisi strategi pemasaran. Pembelimat pakai pendekatan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, Pembelimat fokus ke masyarakat perkotaan usia 17 sampai 40 tahun yang hidupnya sibuk, mobilitas tinggi, dan suka hal yang praktis. Target utamanya adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang butuh solusi cepat untuk makanan atau belanja harian. Sementara positioningnya adalah sebagai toko modern bergaya Jepang yang menawarkan pengalaman belanja cepat, lezat, dan nyaman. Jadi Pembelimat bukan cuma pesaing Alfamart ataupun Lawson, tapi juga punya karakter unik yang bikin orang ngerasa ini gaya gua banget. Nah, biar bisa mempertahankan posisinya, Family Mart pakai strategi marketing mix atau 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama itu dari sisi produk, Family Mart punya makanan siap saji seperti onigiri, bento, ayam goreng, dan kopi susu Jepang. Semuanya disiapkan segar setiap hari, jadi nilai jual utama. Yang kedua itu harganya. Mereka pakai sistem value-based pricing, artinya harga disesuaikan sama nilai yang dirasakan pelanggan. Kisaran harga 10.000 sampai 35.000 dianggap pas buat kualitas dan kenyamanan yang ditawarkan. Yang ketiga itu tempat. Pembelimat memilih lokasi strategis kayak kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sesuai banget dengan konsep Grab and Go. Yang keempat ini promosi. Nah ini penting banget, Pembelimat aktif banget di media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Kontennya selalu menarik, estetik, khas Jepang, dan dikemas dengan gaya anak muda. Pelintan juga menunjukkan promosi digital mereka efektif banget buat tingkatin minat pembeli. Nah, yang kelima ini ada people atau orang. Karyawan Pembelimat dilatih buat melayani dengan cepat, sopan, dan profesional sesuai budaya kerja Jepang yang disiplin. Keenam, proses. Mereka udah pakai sistem self-service dan pembayaran digital. Jadi pelanggan bisa belanja cepat tanpa antri panjang. Dan yang terakhir, physical evidence, yaitu desain toko. Tampilan Pembelimat itu khas banget, modern, bersih, hangat, dan nyaman. Bahkan suasana bisa bikin orang beli lebih banyak tanpa sadar. Dengan strategi pemasaran yang kuat dan konsisten, Pembelimat berhasil membangun brand yang relevan dan disukai konsumen Indonesia. Nggak cuma jadi jual produk, tapi juga menjual pengalaman dan gaya hidup. Kedepannya, Pembelimat perlu terus menyimbangkan antara inovasi lokal dan keunikan budaya Jepang, biar tetap jadi pilihan utama masyarakat urban Indonesia. Oke,
Itu tadi pembahasan saya tentang strategi pemasaran Family Mart Indonesia. Semoga bisa memberikan insight baru teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa kalau kalian belum pernah ke Family Mart, coba deh, siapa tahu kalian jadi ngerti kenapa brand ini bisa sepopuler itu. Sekian, terima kasih. Kalau kita lihat dari analisis SWOT, kekuatan Family Mart ada di reputasi global, kualitas produk, dan lokasi strategis. Tantangannya, harga mereka sedikit lebih tinggi dibandingkan pesaing lokal dan belum banyak ekspansi ke kota-kota lainnya. Tapi peluangnya besar banget. Tren makanan, siap saji, dan digitalisasi retail terus meningkat. Sementara ancamannya datang dari pemain besar seperti Alfamart, Indomaret, dan Lawson. Jadi, biar makin kuat ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk Family Mart. Yang pertama itu inovasi produk lokal. Misalkan bikin menu khas Indonesia kayak nasi goreng ataupun kopi Nusantara tanpa meninggalin ciri Jepangnya. Yang kedua, promosi digital harus makin gencar lewat kolaborasi sama influencer kuliner. Yang ketiga, bikin program loyalitas lewat aplikasi digital kayak Pami App ataupun Pamigo yang kasih poin dan diskon. Yang keempat itu ada ekspansi ke kota menengah kayak Yogyakarta, Makassar, dan Medan. Dan yang terakhir, jalankan green marketing. Pakai kemasan ramah lingkungan biar citra merek makin positif.